warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ain Najiyah Irsyad, NPM 2301022001. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab semester 3 akan menerangkan sedikit tentang ilmu shorof yang mempelajari tentang rubai mazid. Oke. Rubai mazid, langsung saja ke pengertiannya. Yang pertama, dalam materi pembelajaran rubai mazid itu ada dalam potongan suatu bait, bunyinya Zaidun rubaiyun al-nau'aini. Nah, jadi yang dinamakan rubai mazid itu terbagi menjadi dua macam bentuk kata dan wazan. Terus kedua, ada bait yang menerangkan zisittatin nahwuf alal laf'an lala sumal khumasi waznuhu tafa'lala. Ini tercantum dalam kitab Kailani ya, kalau nggak salah di kitab Kailani. Saya mengutipnya dari kitab Kailani. Jadi antara lainnya dari dua bab rubai mazid itu adalah khumasi yang berupa 5 huruf dan sudasi yang berupa 6 huruf. Apa sih yang dimaksud dengan sudasi dan khumasi? Oke, langsung aja kita perhatikan di sini. Saya tuliskan di situ ada namanya al-khumasi. Yang dinamakan khumasi selain rubai ada khumasi, yaitu salah satu bab rubai mazid yang di dalamnya berupa 4 huruf, yang mana huruf tersebut diberi tambahan 1 huruf. Nah, ditambah 1 huruf, setelah ditambahkan 1 huruf maka menjadi 5 huruf dalam satu kata. Nah, maka dari itu dinamakan khumasi. Oke, berarti yang aslinya itu 4 huruf, kemudian di depannya ditambahkan 1 huruf menjadi 5 huruf. Nah, 5 huruf itu bahasa Arabnya khumasi. Nah, sudasi yaitu suatu kata yang awalnya berupa 4 huruf kemudian diberikan tambahan 2 huruf sehingga menjadi 6 huruf. Fi'il sudasi sendiri memiliki arti fi'il yang terbentuk atas 6 huruf. Nah, maksudnya fi'il sudasi sendiri ini memiliki arti 6 huruf. Maksud dalam artian 6 huruf itu yang tadinya hanya 4 huruf kemudian ditambahkan 2 huruf di dalam satu kalimat itu, dalam satu fi'il itu. Kemudian ada bentuk-bentuk tasrif fi'il rubai humasi. Rubai mazid yang humasi itu dijelaskan, rubai mazid yang humasi itu ada tafa'lala, yatafa'lalu, tafa'lulan, mutafa'lilan, mutafa'lalan, tafa'lalan, la tafa'lal, tafa'lal, la tafa'lal. Nah, pengertian di sini sudah bisa dipahami kenapa kok bisa disebut khumasi, rubai mazid tapi yang khumasi, karena asal dari wazan tafa'lala itu adalah fa'lala, yang mana ditambahkan huruf ta di depannya menjadi tafa'lala. Nah, kemudian contoh dari muridnya itu adalah lafaz tadakhroja, ya tadakhraju, tadakhrojan, mutadakhrajun, mutadakhrijun, tadakhraj, la tadakhraj. Nah, yang dari gambar di atas tertera bahwa ada wazan dan mauzun yang terdiri dari 5 huruf dalam satu kata, yang mana tersebut bisa merubah makna asli. Contoh nih, merebut makna asli, contoh lafaz tadah rojtul hajaro fatadah roja, aku menggelincirkan batu maka tergelincirlah. Yang mana makna asli dari dakhroja itu aslinya adalah bukan menggelincirkan. Nah, tapi dia makna aslinya tergelincir. Ketika dia menjadi dimasukkan pada lafaz tadahroja, tadakhrajtu, maka artinya menggelincirkan. Itu. Makna asli dahroja ketika ditambahkan ta itu hanyalah bahasanya bukan tergelincir tapi dia menggelincir. Jadi kalau maksud lafaz tadahroja menjadi tergelincir. Gitu. Kemudian yang fi'il sudasi itu diterangkan ada lafaz wazan if'an lala dan wazan if'an lala dulu ya. Pada wazan if'an lala dan wazan if'an lala. Nah, nanti di wazan if'an lala yang pertama kita terangkan dulu if'an lala. If'an lala itu adalah tambahan 2 huruf, yang mana asalnya wazan 4 huruf itu hanyalah fa'lala. Kenapa ditambahi dimaksud sudasi? Karena ditambahi 2 huruf. Mana 2 huruf itu? Yaitu ditambahi dengan, bisa dilihat di sini, hamzah dan nun.
hamzah dan nun. Nah, ditambah dengan hamzah dan nun di sini, kita lihat di sini. Nah, hamzah dan nun di sini dijelaskan menambahi dari wazan fa'lala. Nah, dari wazan fa'lala mauzunnya itu ada ikhran jama, yakhran jamu, ikhran jaman, mukhran jimun, mukhran jamun, ikhran jim, la takhran jim. Nah, makna ikhran jama ketika makna asli dari sebelum ditambahkan hamzah dan nun adalah harjama, yang mana aslinya itu adalah sempit. Ketika dimasukkan alif dan nun dalam tambahan awal dan tengahnya dan mengikuti wazan if'anala, ikhran jama bermakna berdesakan. Nah, kemudian yang terakhir ada if'alala, wazan terakhir yang sudah si yaf'al, if'al la yaf'alilu, if'il la lan muf'alil muf'alan if'alan la taf'alala. Nah, terus kemudian di situ if'alil la la taf'alillah. Nah, kemudian di situ diterangkan bahwasanya wazan ini yang menambahi ini sejenis, kalau dihitung dalam kasat mata itu hanya satu hamzah, terus hamzah, fa, ain, lam, dan lam hanya 5 huruf. Tapi kenapa kok dinamai sudasi? Karena tambahan di sini adalah tad'if atau mudha'af. Nah, mudha'afnya di sini itu pada huruf lam, pada huruf lam yang terakhir if'alalla, yang mana makna aslinya wazan aslinya adalah fa'lala menjadi if'alalla. Nah, if'alalla di sini harusnya ada dua lam yang terakhir, dua huruf lam yang terakhir itu yang pertama mati dan yang kedua hidup. Itu fungsi dari tad'if atau mudha'af. Jadi ketika orang Arab susah untuk menyebutkannya, maka dari itu ditad'if menjadi ditasdidkan, diidghamkan. Nah, diidghamkan dalam bahasa sorofnya diidghamkan. Beda lagi dalam bahasa tajwid. Nah, fungsinya di sini itu hampir sama seperti if'anala ya. Cuma contohnya itu lafaz iksya'arra yaksya'iru iksya'ron, iksya'arra yaksya'iru iksya'ron. Contoh iksya'arra zaidun fil layali, zaidun merinding di setiap malam-malamnya, yang makna aslinya adalah zaid kedinginan. Ada makna maksud tersendiri. Merinding di malam hari itu berarti makna kedinginan. Beda lagi kalau lafaz iksya'arra tidak dimasukkan dalam wazan if'anala, maka maknanya tidak mendalam seperti ini, akan tapi maknanya hanyalah sejenis kedinginan saja, merinding tapi kedinginan. Maksudnya tidak menjelaskan pada makna yang akan makna seperti kata-kata majas, kata-kata ini yang harus ada makna di dalamnya. Tapi ketika dia dimasukkan pada lafaz if'anala yang mana tadinya hanya maknanya itu adalah orang yang kedinginan, tapi bisa dimasukkan yang mana aslinya isya'aro itu maknanya merinding seperti kedinginan, jadi bisa dimasukkan pada wazan iksya'arro if'alallah itu menjadi merinding di setiap malam-malamnya, yang memiliki makna aslinya dari qasya'aro itu adalah kedinginan. Tapi lebih diperdalam lagi dalam wazan if'alallah itu maknanya merinding. Kan banyak tuh makna merinding, kalau di malam hari ya ada merinding apalah macam-macam lah seperti itu. Baik, saya akan mengulas sedikit tadi dari awal. Oke. Dari wazan tafa'alala. Sebenarnya wazan tafa'alala ini kenapa kok bisa merubah huruf? Nah, bisa merubah makna. Yang bisa merubah makna tersendiri itu adalah huruf tersebut, huruf yang menambahi dari wazan rubai mazid sendiri. Rubai mazid sendiri mana aslinya adalah rubai itu fa'lala, yang sejatinya wazan rubai itu hanya satu, yaitu fa'lala. Nah, kemudian bisa masuk pada rubai mazid ini. Maksud rubai mazid adalah yang mana fiilnya itu asalnya berupa 4 huruf, kemudian yang namanya mazid bukan menambahi, kemudian yang ditambahi itu adalah 4 huruf tadi ditambahi dengan 1 huruf dan 2 huruf. Yang 1 huruf dinamakan khomasi, yang 2 huruf dinamakan sudasi. Nah, yang khomasi tadi memiliki wazan tafa'lala. Nama tafa'lala memiliki mauzun tadakhroja, yang mana dakhroja ini makna aslinya adalah menggelundung atau menggelincir.
Sedangkan ketika masuk pada wazan tadakhraja menjadi tergelincir, atau ketika dimasukkan seseorang di situ tadakhrajutus misal, maka maknanya adalah saya yang menggelincirkan. Nah, kemudian pada lafaz if'anlala itu maknanya hampir sejenis. Tetapi if'anlala di sini lebih menekankan kepada makna yang lebih berbeda. Nah, contoh nih, ikhran jama. Asli makna kharjama itu adalah sempit. Akan tapi ketika dimasukkan pada lafaz if'anlala kepada wazan if'anlala, maka ikhran jama itu sendiri menjadi maknanya berdesakan. Beda kan maknanya, akan tapi maksudnya sama. Nah, terus kemudian pada wazan if'anlala, contoh pada lafaz isya'arra. Isya'arra memiliki makna menggigil, akan tapi asli makna kasya'arra itu adalah seperti kedinginan atau seperti merinding. Nah, ketika masuk pada kasya'arra, maknanya bisa merinding karena takut, bisa juga merinding karena menggigil kedinginan. Begitu, seperti itu ya, teman-teman. Oke. Baik, hanya itu saja keterangan dari saya. Hanya itu yang saya bisa sampaikan. Semoga ini bermanfaat khususnya buat saya sendiri. Apabila banyak kesalahan dan kekurangannya saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Akhir qouli hadza wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.